Halo anak kelas 9, bertemu kembali dengan Pak Aris di pembahasan kuis listrik dinamis 1. Kita langsung ke nomor 1. Perbedaan listrik dinamis dan statis adalah muatan yang bergerak tiap satuan waktu disebut arus. Pasangan simbol dan satuan yang benar adalah I dengan A. V itu harusnya dengan V, R harusnya dengan ohm, I dengan A yang betul. Pada tegangan, muatan dapat bergerak karena perbedaan energi potensial. Pasangan besaran dan satuan yang benar adalah ini, tegangan harusnya volt, hambatan harusnya ohm, arus harusnya ampere. Perbandingan tegangan dan arus pada rangkaian listrik disebut hambatan. Fungsi elemen digambar adalah jika komponen dalam gambar tidak digunakan, akibatnya adalah arus tidak mengalir ya. Akibat jika komponen dalam gambar tidak terpasang sama dengan jika komponen titik-titik tidak terpasang kabel ya. Karena sama-sama memutus rangkaian sehingga arusnya tidak mengalir. Komponen ini berfungsi untuk membagi arus atau tegangan dalam rangkaian. Komponen dalam gambar mati artinya arus tidak mengalir karena lampu itu berfungsi sebagai indikator mengalir atau tidaknya arus. Rangkaian listrik dapat bekerja dengan baik asal terhubung tentu saja. Ini adalah rangkaian seri, ini adalah rangkaian paralel. Berikut adalah sifat rangkaian seri. Membagi tegangan. Kalau membagi arus itu paralel, menyamakan tegangan itu paralel. Berikut sifat dari rangkaian paralel. Ini, sedangkan yang lain tentu saja sifat dari rangkaian seri. I adalah simbol dari arus, ohm adalah satuan dari hambatan. Listrik dinamis bekerja dalam rangkaian. Rumus V I kali R. Sekian pembahasan dari Pak Aris, terima kasih sudah menyaksikan. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Halo anak kelas 9, bertemu kembali dengan Pak Aris di pembahasan kuis listrik dinamis 2. Kita mulai. Rangkaian seri memiliki sifat lampu yang terpasang seri bersinar redup karena sifat rangkaian paralel yang menyamakan tegangan menyebabkan rangkaian gabungan seri paralel mempengaruhi nilai besaran berikut kecuali tentu saja baterai nggak dipengaruhi. Melihat persamaan hambatan, nilai hambatan akan besar jika dipasang seri dan nanti kecil jika dipasang paralel harusnya. Resultannya berapa? Ini hanya seri saja, berarti 3 tambah 1, 3 dari sini, 1 dari sini. Resultan hambatan adalah ini paralel, berarti langsung saja diginikan, disamakan di 6, 3 tambah 1, 4. Kalau dibalik berarti 6 dibagi 4, 1,5. Resultan hambatan ini paralelkan dulu sehingga hasilnya 1, lalu diserikan dengan 2, hasilnya 3. Ini diserikan dulu, ini 2 sama 1-nya jadi 3, lalu 3 sama 1,5-nya diparalelkan, hasilnya 1, lalu diserikan dengan 2, hasilnya 3. Yang ini diserikan dulu masing-masing, yang atas 0,1 dan 1 dan yang bawah 2 dan 1. Hasilnya 3 dan 1,5. Lalu keduanya diparalelkan sehingga hasilnya 1. Kalau yang ini 8 dan 4 diserikan dulu, hasilnya 12. Lalu 12 diparalelkan dengan 6, hasilnya ini. Lalu hasilnya ini diserikan dengan 2 dan 1 sehingga 2 tambah 4 tambah 1. 4 dapat dari hasil yang di atas.
sehingga hasilnya adalah 7. Jika resultan paralel hambatan 2 dan kedua hambatan identik, maka nilai masing-masing. Jadi misal ada dua hambatan identik diparalelkan kan kayak gini. 1 tambah 1 hasilnya kan 2. Terus tadi resultan paralelnya 2 ya, RP-nya 2, masukkan 2. Lalu 2 sama 2 kali silang, 1 sama R kali silang, hasilnya R4 ohm. Sekarang kalau di seri, kan kalau di seri RS sama dengan R tambah R. R tambah R kan 2R. Sedangkan RS tadi melalui soal hasilnya 2, masukkan 2 sehingga R-nya 1. Sekarang kalau seperti ini, resultan totalnya 3 dan hambatannya identik. Gimana? Kok bisa ketemu hasil gini? Caranya gini. Jadi yang di paralel tadi kan hasilnya 2R. 2R-nya kan berarti kalau dibalik berarti kan R per 2. Diserikan dengan ini, R ditambah R per 2 disamakan penyebutnya 2, sehingga yang R ini berubah menjadi 2R per 2. 2R ditambah R itu kan berarti 3R. RS-nya tadi dari soal disebutkan 3, masukkan 3. 3 sama 3 dicoret sehingga R-nya adalah 2. Kalau yang seperti ini, jadi diserikan dulu hasilnya 2R, lalu 2R-nya diparalelkan sama atasnya, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, RP-nya tadi kan sudah tahu 2, masukkan saja 2. 2 dan 2 dicoret sehingga R-nya adalah 3. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Halo anak-anak kelas 9, bertemu kembali dengan Pak Aris di pembahasan kuis listrik dinamis ketiga. Kita mulai. Yuk, kita masukkan resultannya. Karena ini ada 2, berarti 2, 3, dan 7. Kita masukkan hasilnya 12. Sekarang arus yang dihasilkan. Masukkan V sama dengan I kali R. 24 dapat dari sini, R-nya itu dapat dari resultan di soal sebelumnya tadi, sehingga I-nya adalah 2. Arus yang mengalir di 3. Kan arus yang mengalir di 3 itu sama saja dengan I. Kenapa? Karena seri, sehingga langsung saja hasilnya itu. Tegangan yang dihasilkan di 7. Kan arus yang mengalir di 7 sama dengan I, yaitu 2. Berarti tegangannya adalah V7 sama dengan I7 kali R7. I7 2 dapat dari sini, R7 7 dapat dari gambarnya, 2 kali 7 14 volt. Tidak tersedia jawaban sehingga soal ini saya diskualifikasi. Jumlah tegangan yang dihasilkan seluruh hambatan. Otomatis jumlah tegangan pada rangkaian seri itu harus sama dengan baterainya. Ya otomatis ya 24. Sekarang resultan ini diparalelkan, hasilnya seperti ini. Arus yang dihasilkan rangkaian A, masukkan VIR 12, itu dapat dari baterainya 12. Satunya dapat dari soal yang sebelumnya yang resultan hambatannya, sehingga I-nya 12. Arus yang mengalir di 3, kita pecah dulu. 1/3 dibanding 1/1, semuanya dikali 3 sehingga hasilnya 1 banding 2, sehingga 1/3 sama dengan 1. 1 dapat dari sini, 3 dapat dari 1 tambah 2, 12-nya dapat dari arus totalnya tadi, sehingga hasilnya adalah ini. Tegangan yang dihasilkan 1/2, harus cari arus di 1/2 dulu. 2 dapat dari perbandingannya ini, 3 dapat dari 1 tambah 2, hasilnya 8 ampere, sehingga V1/2 sama dengan I1/2 kali R1/2. I1/2 8 dapat dari sini, R1/2 1/2 dapat dari gambar, sehingga hasilnya adalah ini. Otomatis selalu harus sama ya. Resultannya, oke, ini diparalelkan dulu sehingga hasilnya seperti ini. Lalu diserikan dengan 2, hasilnya seperti ini.
Arus yang dihasilkan. Kok bisa segitu ya? Kita lihat VIR 12-nya dapat dari sini, R-nya dapat dari soal sebelumnya yang hasilnya 3, sehingga I-nya 4. Tegangan yang dihasilkan hambatan 2 ohm. Kan 2 ohm seri ya, berarti arusnya sama ya, 4 ampere. Berarti V2 sama dengan I2 kali R2. I2 kan 4, R2 dari gambar 2 hasilnya 8. Arus yang mengalir di 3 itu dipecah dulu. Perbandingannya 3, 1 dapat dari sini, 3-nya dapat dari 1 tambah 2, 4-nya dapat dari soal sebelumnya yang hambatan totalnya, sehingga hasilnya adalah 4/3. Tegangan yang dihasilkan 1,5. Kok bisa gitu hasilnya? Kita cek perbandingannya dulu. 2 dapat dari perbandingannya 1,5, 2 kali 4 hasilnya 8/3. Masukkan V 1,5 sama dengan I 1,5 kali R 1,5. I 1,5-nya kan tadi 8/3 dikali 1,5, ternyata hasilnya adalah 4. Resultan hambatan ini diserikan dulu jadi 6, diparalelkan sama ini jadinya 2 ohm. Arus yang dihasilkan, masukkan VIR 12 dapat dari sini ya, 2 dapat dari soal sebelumnya, sehingga I-nya 6. Sekarang yang mengalir di 3 berapa? Kita bandingkan dulu. 2 dapat dari perbandingannya 3 ya, 3 dapat dari 2 tambah 1, 6 dapat dari arus yang sebelumnya, sehingga hasilnya adalah ini. Tegangan di 2 ohm. Kan kita cari perbandingannya 6 dulu, 6 yang 4 tambah 2 ya. Kan 1/3, 1 dapat dari ini, 3 dapat dari 2 tambah 1, 6 dari arus totalnya, hasilnya 2. Nah, I di 2 itu sama saja dengan I di 6 karena kan seri. Kita masukkan V2 sama dengan I2 kali R2, masukkan 2, 2 hasilnya 4. Jumlah tegangan ya harus sama dengan baterai. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.